Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Triwahyu Handayani, NIM 2020143585, kelas 4O, Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kiasan dasar sistem dan metode kesukarelaan guna memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan dari Bapak dosen Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian pokok bahasan pertemuan ke-6 tentang kiasan dasar, sistem dan metode kesukarelaan, janji dan ketentuan moral, sistem beregu, tanda kecakapan, permainan pendidikan, kesesuaian jiwa, keprasahajaan hidup, perkembangan rasa, karsa, dan karya. Baiklah, kita akan membahas yang pertama tentang kesukarelaan, janji, dan ketentuan moral. Yang pertama ada kesukarelaan dalam gerakan pramuka. Kesukarelaan ialah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metodik pendidik kepramukaan berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah gerakan pramuka. Kesukarelaan merupakan perilaku laris atau perbuatan yang bukan alasannya paksa atau tekanan-tekanan dan yang dilandaskan pada sifat-sifat. Yang pertama ada ketulusan hati, yang kedua tanpa pamrih, yang ketiga pengutamaan kewajiban dan daripada hak, yang keempat pengabdian, dan yang kelima tanggung jawab. Yang B ada tujuan kesukarelaan, agar pendidikan kepramukaan itu masuk pada setiap akseptor didik sehingga menjadi pengabdi masyarakat yang menerima hati, tanpa pamrih, bertanggung jawab, dan mengutamakan kewajiban daripada hak. Yang kedua adalah janji dan ketentuan moral. Pengertian janji dan ketentuan moral. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya pramuka dan ketentuan moral yang disebut dharma pramuka. Satya pramuka diucapkan secara sukarela oleh calon anggota atau pengurus gerakan pramuka dikala peresmian menjadi anggota atau pengurus. Kode kehormatan pramuka diadaptasi dengan golongan usai dan perkembangan rohani serta jasmani anggota gerakan pramuka. Kode kehormatan merupakan salah satu unsur dari metode kepramukaan dan alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Yang B, kode kehormatan merupakan salah satu unsur dari metode kepramukaan dan alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Yang pertama ada kode kehormatan pramuka dalam bentuk janji yang disebut satya. Yang kedua, kode kehormatan pramuka dalam bentuk ketentuan moral yang disebut dharma. Isi janji dan ketentuan moral. Yang pertama, kode kehormatan bagi pramuka siaga usia 7-10 tahun terdiri atas janji yang disebut Dwi Satya, selengkapnya berbunyi, Dwi Satya Pramuka Siaga, demi kehormatanku, saya berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan hukum keluarga, setiap hari berbuat kebaikan. Yang B, ketentuan tabiat yang disebut Dwi Dharma, selengkapnya berbunyi sebagai berikut, Dwi Dharma Pramuka Siaga. Siaga berbakti kepada ayah ibundanya, siaga berani dan tidak putus asa. Yang pertama ada sistem beregu. Sistem beregu ialah salah satu prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan. Banyak hal yang sanggup dikerjakan dengan gampang dengan adanya sistem beregu ini. Yang B, manfaat sistem beregu. Dengan menggunakan sistem beregu akan diperoleh manfaat antara lain. Yang pertama, memberi kesempatan akseptor didik mengembangkan jiwa kepemimpinan. Yang B, mempermudah dan memperlancar proses pendidikan bagi akseptor didik. Yang ketiga, mempermudah menggerakkan akseptor didik dan lain-lain. Yang C, pembentukan regu. 1. Regu tetap, misalnya barung siaga, regu penggalang, dan sangga penegak dalam satuan di gugus depan. Yang kedua, regu tidak tetap, yaitu kelompok yang dibentuk untuk sementara waktu. Contohnya untuk permainan, untuk melaksanakan kiprah tertentu. Yang ketiga, pemimpin barung utama, pemimpin regu utama, dan pradanam selain bertugas memimpin regunya juga bertugas memimpin dewan siaga, dewan penggalang, dewan penegak, atau dewan pandega. Yang kedua, kode kehormatan bagi pramuka penggalang usia 11-15 tahun terdiri atas yang pertama ada janji yang disebut Trisatya, selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasar dharma.
Yang B. Ketentuan tabiat yang disebut dasa dharma selengkapnya berbunyi, dasa dharma pramuka itu: yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia; yang ketiga, patriot yang sopan dan ksatria; yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah; yang kelima, rela menolong dan tabah; 6. Rajin, terampil dan gembira; 7. Hemat, cermat dan bersahaja; 8. Disiplin, berani dan setia; 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya; 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, kode kehormatan pramuka penegak usia 16-20 tahun. Kode kehormatan pramuka penegak sama menyerupai instruksi kehormatan pramuka penggalang. Berbedanya terletak pada janji atau trisatya. Kode kehormatan janji trisatya: demi kehormatanku, saya berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, menepati dasar dharma. Yang keempat, kode kehormatan pramuka pandega usia 21-25 tahun atau sekolah tinggi. Kode kehormatan pandega sama menyerupai instruksi kehormatan pramuka penegak. Yang B. Sistem beregu dan tanda kecakapan. Sistem tanda kecakapan. Tanda kecakapan umum dalam gerakan pramuka ialah gejala yang dikenakan pada pakaian pramuka sebagai tanda kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, perilaku, dan perjuangan pramuka dalam bidang tertentu sesuai dengan golongan usianya. Tanda kecakapan terdiri atas 3 macam, yaitu tanda kecakapan umum atau TKU, ialah tanda yang didapatkan pramuka sesudah seorang pramuka menuntaskan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan dilantik pada tingkat SKU tertentu. Yang B. Tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus ialah tanda yang diperoleh sesudah seseorang anggota pramuka menuntaskan syarat kecakapan khusus atau SKK. Yang C. Tanda kecakapan Garuda. Tanda pramuka Garuda ialah tanda kecakapan tertentu yang diberikan kepada akseptor didik yang telah memenuhi syarat pramuka Garuda atau SPK. Seorang sanggup menjalankan syarat pramuka Garuda sesudah menuntaskan SKU tertinggi pada masing-masing golongannya. C. Permainan pendidikan. Permainan pramuka merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam kepramukaan. Permainan dalam kepramukaan bentuk seperti permainan biasa, tetapi permainan yang selalu mengikuti aturan permainan atau rule of the games, dan permainan yang bermakna dalam pembentukan karakter peserta didik. Permainan pramuka selain sebagai hiburan dalam kegiatan kepramukaan, juga berfungsi sebagai media penyampaian materi kepramukaan tentang kesetiakawanan antar anggota pramuka, kerjasama tim, dan peningkatan jati diri pramuka yang lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam permainan adalah: yang pertama, ada permainan harus mengandung unsur kesehatan atau health. Sehat di dalam kepramukaan adalah sehat jasmani dan rohani. Yang B, permainan juga harus mengandung unsur kebahagiaan, happiness. 3 syarat untuk mencapai kebahagiaan tersebut yakni gembira, damai, dan syukur. Yang C, permainan juga harus mengandung unsur tolong-menolong, helpfulness. Kerjasama, menghargai orang lain, berani berkorban untuk orang lain. Yang D, permainan juga harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat atau handicraft. Yang E, permainan harus Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam permainan adalah: permainan harus mengandung unsur kesehatan atau health. Sehat di dalam pramuka adalah sehat jasmani dan rohani. Yang B, permainan juga harus mengandung unsur kebahagiaan, happiness. 3 syarat untuk mencapai kebahagiaan tersebut yakni gembira, damai, dan bersyukur. Yang C, permainan juga harus mengandung unsur tolong-menolong, helpfulness. Kerjasama, menghargai orang lain, berani berkorban untuk orang lain. Yang D, permainan juga harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat atau handicraft. Yang E, permainan harus tetap dapat mengembangkan kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Yang F, permainan senantiasa harus menarik, aman, dan nyaman. Tujuan permainan: yang pertama, tujuan jasmani untuk perkembangan tubuh, kesehatan, dan sebagainya. Tujuan rohani untuk pengembangan jiwa, watak, dan kepribadian. Pelaksanaan permainan: yang A, direncanakan dengan baik, jenis permainan, waktu, tempat, siapa peserta, dan siapa penanggung jawabnya. Yang B, permainan dimulai dengan briefing untuk menjelaskan aturan.
permainan termasuk rewards dan punishment. Yang C, pelaksanaan permainan harus tetap termonitor, terkendali, dan aman. Yang D, permainan diakhiri dengan briefing, dan disinilah sesungguhnya kunci pendidikan, disinilah pula nilai-nilai. Yang D, kesesuaian jiwa dan keprasajaan hidup. Yang pertama, kesesuaian jiwa. Kegiatan menarik yang mengandung pendidikan dalam kepramukaan dibagi kepada tujuan jasmania, yaitu untuk perkembangan tubuh, kesehatan, dan sebagainya, dan tujuan rohania untuk perkembangan jiwa, watak, dan kepribadian. Kegiatan menarik yang mengandung pendidikan ini dipilih dan diatur sedemikian rupa sehingga mendorong peserta didik turut aktif mengikuti kegiatan, memecahkan masalah, dan aktif mengembangkan jiwanya. Yang kedua, keprasahajaan hidup. Keprasahajaan hidup adalah sederhana dan wajar. Pramuka harus belajar hidup sederhana dan wajar dengan cara yang pertama, pakaian seragam yang sama seperti kita berseragam pramuka, yaitu sama. Susah bersama, senang bersama, atau senasib sepenanggungan. Yang ketiga, menggunakan apa yang ada dengan wajar. Yang keempat, hidup sederhana di alam terbuka. Yang kelima, membina kerukunan dan gotong royong. Yang keenam, latihan hidup sederhana dalam perkemahan. Yang E, perkembangan rasa, karsa, dan karya. Cipta rasa dan karsa termasuk dalam dasa dharma pramuka, yaitu makna yang terkandung dalam dasa dharma pramuka ayat 2, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Pada intinya seluruh manusia termasuk anggota pramuka diharapkan dapat menggunakan seluruh inderanya untuk mengetahui makna seluruh ciptaan Tuhan. Dalam pramuka, perkembangan cipta rasa dan karsa memiliki makna para anggota pramuka dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan nantinya dapat menjadi suatu kebudayaan yang dapat berguna. Hal ini sejalan juga dengan pemikiran Selo Sormarjan dan Soemardi, yaitu kebudayaan adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.